Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Saudara, kali ini saya mau memberi tips lagi buat para jomblo, ya, yang saya beri judul 4 langkah menjadi jomblo yang ala Simeon Sulistyo, ya. Nah, sebelumnya kita perlu punya mindset bersama ini yang kita sepakati bersama bahwa jomblo ini bukan satu hal yang memalukan gitu ya. Jomblo bukan dosa juga gitu. Jadi santai saja bagi saudara yang masih jomblo, tenang aja, enjoy your life ya. Tingkatkan diri supaya nanti kita menjadi jomblo yang berkualitas, jomblo yang gitu ya. Kan akhirnya banyak yang suka tuh sama kita tuh, tinggal milih ya kan. Nah, tinggal berdoakan mana yang kita suka ya kan, lebih banyak pilihan kan lebih bagus ya kan, daripada ya cuma itu aja ya kan. Ya, jadi saya mau bagikan ada 4 langkah untuk menjadi jomblo yang ala Simeon Sulistyo ya. Yang pertama yaitu kita perlu cinta Tuhan dulu ya. Cinta kepada Tuhan itu wajib hukumnya ya. Saudara, ketika kita cinta Tuhan, maka kita akan bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik, dan kita juga merasa cukup dengan diri kita ya. Kita tidak lagi haus kasih sayang gitu ya istilahnya ya, karena kita sudah mempunyai cinta kepada Tuhan gitu ya. Kita melakukan segala sesuatunya dengan baik untuk Tuhan gitu kan, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, kita mengerti kehendak Tuhan, itu yang luar biasa sekali gitu ya. Sehingga orang akan melihat, wah ini kalau orang cinta Tuhan itu biasanya itu tidak neko-neko ya kan. Kalau benar-benar cinta loh ya, hidupnya pasti akan sesuai dengan firman Tuhan ya. Dan kita tidak menuntut lagi kepada orang harus cintai aku dulu, ayo cintai aku ya. Nanti kita menuntut orang lain untuk mencintai kita, dan orang lain juga menuntut kita untuk mencintai dia, akhirnya saling menuntut, tak repot nanti jadi dalam hubungan saling dalam hubungan kedepannya ya kan. Jadi jangan saling menuntut, tetapi saling memberi kasih, memberi cinta gitu ya. Itu akan jauh lebih bagus daripada saling menuntut ya. Itu yang pertama, cinta Tuhan dulu. Dan yang kedua setelah cinta Tuhan, kita perlu mengembangkan soft skill kita ya. Soft skill ini artinya seperti kemampuan kita dalam berhubungan dengan orang lain, atau boleh dikatakan karakter kita ya. Kita juga perlu membangun karakter kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, pribadi yang lebih baik begitu. Bayangkan kalau saudara ada orang yang suka gampang sekali pemarah gitu ya, senggol sedikit marah gitu kan, gampang sekali tersulut emosinya. Kira-kira menarik nggak pribadinya? Maukah saudara berpacaran dengan orang yang seperti itu ya kan? Tidak mau tentu saja. Nah, demikian pula kita juga harus jadi pribadi yang baik dulu. Pribadi kita harus terus kembangkan ya. Yang tadinya pemarah harus lebih sabar dong ya. Yang tadinya cemburuan ya juga harus lebih jangan cemburuan lagi ya. Lalu yang tadinya pemalas ya jangan malas lagi gitu ya. Rajinlah ya. Yang tadinya jorok gitu ya kurangilah, jangan jorok-jorok. Ada orang mau pacaran dengan orang jorok kan tidak mau. Saudara juga mau pacaran dengan orang jorok? Tentu saja kan tidak ya kan. Nah, jadi kita membangun diri sendiri dulu, bangun karakter kita dengan baik, bangun latih soft skill kita ya, supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan ya. Jadi itu yang kedua, latih soft skill kita dan karakter kita. Karakter kita terus dibangun, diperbaiki dari hari ke hari gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu
mengembangkan hard skill kita. Hard skill ini apa? Hard skill ini keterampilan atau talenta kita. Saudara yang pandai olahraga, silakan kembangkan keterampilan saudara di bidang olahraga. Saudara yang pintar main musik, silakan kembangkan permainan musik saudara. Saudara yang bisa melakukan misalkan editing video atau graphic design, silakan kembangkan itu. Atau saudara punya talenta apapun, kembangkan itu supaya betul-betul jadi menonjol gitu ya. Kalau saya melihat orang yang mempunyai hard skill yang mumpuni, yang luar biasa, itu juga kalau boleh saya katakan itu menambah kecantikan atau menambah kegantengan orang tersebut gitu ya. Seringkali saya lihat ya ada orang atlet gitu ya, wajahnya biasa-biasa aja tapi dia hebat di bidangnya. Itu kayak kecantikan atau kegantengannya ini nambah gitu loh di mata saya. Kalau saya loh ya. Orang main musik bisa juga aura kecantikan dan kegantengannya ini nambah gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kembangkan skill saudara. Kalau saudara bingung minat saya talenta saya di mana? Ya, carilah ya. Saya pernah membuat sebuah video tentang tips mencari minat, menemukan minat dan bakat kita di mana ya. Itu ada di video saya, silakan dicari. Saudara, itu ya, kita punya minat, kembangkan talenta kita di situ biasanya. Kembangkan terus ya. Saudara yang pinter di dalam bidang kata-kata, bikin puisi atau bikin cerpen atau apalah, silakan kembangkan itu dengan baik ya, sehingga bisa menambah daya tarik gitu loh ya, menambah daya tarik tersendiri begitu bagi orang yang lain ya. Oke, lalu yang keempat yaitu punya visi ya, punya visi. Saudara dengan keterampilan itu mau kemana, mau dibawa kemana, mau saudara cita-citanya mau apa begitu ya, 5 tahun ke depan itu mau apa begitu. Saudara punya visi, syukur-syukur kalau saudara sudah punya cita-cita, terus kejar ke sana terus, dan asah segala kemampuan baik soft skill maupun hard skill saudara ke sana, sehingga kita tahu arah hidup kita ini mau kemana, seperti itu ya. Dan orang yang kita sukai misalkan, itu juga nggak bingung mau dibawa kemana nih gitu kan kehidupannya ini kalau misalkan jalan sama kita gitu ya. Jadi punya visi itu penting saudara ya. Visi bisa mengarahkan kita mau kemana ya. Jadi saudara yang belum punya cita-cita, belum pernah memikirkan 5 tahun minimal 5 tahun ke depan ini mau apa, silahkan bisa direnungkan dulu kira-kira mau apa ya 5 tahun ke depan ini. Minimal itu, minimal. Bukan hanya berbicara tentang pekerjaan, saya mau bekerja sebagai ini, no. Visi ini berbicara tentang hidup kita mau diarahkan kemana, kita mau menggeluti sebuah bidang apa, kita mau berkarya di bidang apa ya, seperti itu kira-kira. Kita mau menjadi berkat untuk orang lain itu di bidang apa, seperti itu ya. Jadi saudara, itu 4 hal atau 4 langkah menjadi jomblo yang ungu ala Simeon Sulistyo ya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat, mudah-mudahan ya, menjadi berkat, menambah daya tarik kita, saudara maksudnya yang para jomblo ya, karena saya sudah menikah jadi tidak jomblo lagi ya. Jadi mudah-mudahan video ini boleh menjadi berkat buat para jomblo yang menonton video ini, menambah daya tarik saudara semuanya, sehingga kita juga mempunyai banyak pilihan dan kita bisa bertemu dengan para jomblo yang lain yang juga berkualitas gitu ya, sehingga kita boleh menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik. Baik, itu saja. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.